Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang hebat. Bertemu lagi dengan Pak Guru. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 6. Tapi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Pak Guru doakan semoga anak-anak dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan berdoa kita semua diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Baik anak-anakku kelas 4 yang hebat, pada pembelajaran hari ini anak-anak akan belajar tentang bentuk keberagaman yang terikat persatuan dan kesatuan, serta pengembangan gagasan pokok dan pendukung. Tujuan anak-anak belajar pada hari ini, dengan membaca, anak-anak dapat memahami keberagaman yang terikat persatuan dan kesatuan dengan benar. Dengan mempraktikkan, anak-anak dapat memahami pengembangan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan benar. Baik anak-anak, apakah anak-anak pernah bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda? Sikap apa yang perlu anak-anak tunjukkan ketika bekerja sama? Baik anak-anak, kita baca teks bacaan berikut. Kita hidup dalam negara yang penuh keragaman, baik dari suku, agama, maupun budaya. Untuk hidup damai dan berdampingan, tentunya dibutuhkan toleransi satu sama lain. Contoh pelaksanaan toleransi antar umat beragama dapat kita lihat seperti membangun jembatan, memperbaiki tempat umum, membantu orang yang terkena musibah, dan masih banyak lagi. Bentuk kerjasama ini harus kita wujudkan dalam kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan dan tidak menyinggung keyakinan agama masing-masing. Kita sebagai umat beragama berkewajiban menghormati dan menghargai. Dengan toleransi diharapkan terwujud ketenangan, ketertiban, serta keaktifan menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing. Baik anak-anak, bacalah teks bacaan berikut. Udin, Edo, dan Beni merupakan sahabat dekat. Mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Mereka juga memeluk keyakinan yang berbeda pula. Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, sedangkan Beni beragama Kristen. Perbedaan budaya dan agama bukanlah merupakan penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Mereka saling bahu-membahu mengerjakan tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama. Pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang lalu, Udin, Edo, dan Beni mewakili kelasnya dalam lomba bakyak beregu. Sebelum berlomba, mereka bersama-sama mendiskusikan dan merancang strategi agar mereka dapat meraih prestasi dalam lomba tersebut. Mereka pun secara bersama-sama menunjukkan usaha terbaik ketika lomba berlangsung. Alhasil, tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut. Nah, anak-anak juga bisa menerapkan sikap yang Udin, Edo, Beni lakukan.
Walaupun mereka berkeyakinan berbeda, tetapi mereka bekerja sama untuk satu tujuan yang baik. Baik anak-anakku, kelas 4 yang Pak Guru banggakan, apakah anak-anak pernah membaca ringkasan? Apa itu ringkasan? Kita pelajari bersama. Menulis ringkasan. Ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Ringkasan adalah sari karangan tanpa hiasan. Ringkasan dapat berupa ringkasan buku, bab maupun artikel. Fungsi ringkasan adalah memahami atau mengetahui sebuah buku atau karangan. Dengan membuat ringkasan, kita mudah mempelajari sebuah buku atau karangan. Lalu, bagaimana ciri-ciri ringkasan? Ciri-ciri ringkasan sebagai berikut. Yang pertama, mempertahankan urutan ide-ide pokok saat menyusun ringkasan. Jadi, urutan ide pokok harus diurutkan. Yang kedua, pengungkapan kembali suatu karangan dalam bentuk yang singkat dan padat. Yang ketiga, kerangka dasar masih jelas. Yang keempat, memangkas gagasan utama menjadi lebih ringkas. Yang kelima, tujuan untuk memangkas gagasan. Itulah ciri-ciri dari ringkasan. Nah, lalu bagaimana cara membuat ringkasan? Yang pertama, membaca naskah asli dengan teliti. Nah, yang pertama, membaca naskah asli hingga paham. Kemudian, mengetahui maksud dan inti tulisan. Yang kedua, mencatat gagasan utama. Bagaimana caranya? Yang pertama, membaca tulisan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokok. Lalu, menggunakan gagasan pokok untuk menyusun ringkasan. Yang ketiga, gunakan kalimat baru. Nah, bagaimana caranya? Yaitu menggunakan inti bacaan untuk membuat ringkasan. Yang kedua, menyesuaikan urutan isi bacaan. Kemudian, menggunakan kalimat baru dalam ringkasan. Yang keempat, ada ketentuan tambahan, yaitu menyusun ringkasan dalam kalimat. Nah, itulah cara-cara untuk membuat ringkasan. Nah, kemudian apa manfaat ringkasan? Ringkasan membantu dalam mengingat sebuah buku atau bacaan. Yang kedua, mempermudah memahami bacaan. Dengan membaca ringkasan, kita seakan-akan memahami keseluruhan buku atau bacaan secara utuh. Baik anak-anak, sekarang mari kita membaca teks bacaan berikut. Nanti Pak Guru contohkan cara mencari atau menulis ringkasannya. Sekolah merupakan masyarakat dalam ukuran yang kecil. Di sekolah banyak terdapat keragaman. Banyak warga sekolah yang berasal dari berbagai daerah, yang berarti juga memiliki latar belakang yang berbeda. Wujud nyata sikap saling menghormati dan menghargai sesama teman adalah toleransi. Toleransi merupakan sikap dan perilaku mau menerima perbedaan. Misalnya, mau menerima perbedaan pendapat dalam sebuah diskusi. Selain menghargai pendapat,
Perwujudan sikap dan perilaku adalah toleransi terhadap kebiasaan teman, kelakuan teman, dan lain-lain. Wujud nyata sikap saling menolong teman dapat ditunjukkan dengan membantu teman yang kesulitan belajar, menengok teman sekolah yang sakit, meminjamkan buku ke teman, dan masih banyak lagi. Bertikai hanya akan memperbanyak musuh. Bertikai hanya akan menambah kesulitan. Bertikai tidak ada untungnya. Perlakukan teman layaknya saudara, dengan saling membantu, saling memaafkan, dan saling mengingatkan. Salah satu kegiatan sekolah yang mengajarkan kebersamaan, tanggung jawab, dan persaudaraan adalah pramuka. Baik anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru banggakan, mari kita tuliskan ringkasan pada paragraf pertama dan paragraf kedua. Ringkasan pada paragraf pertama yaitu sekolah merupakan masyarakat dalam ukuran kecil yang di dalamnya terdapat banyak keragaman. Sedangkan ringkasan paragraf kedua, toleransi merupakan wujud nyata sikap saling menghormati dan menghargai, baik sikap maupun perilaku. Nah, itulah ringkasan dari paragraf 1 dan paragraf 2. Sekarang, sebagai tugas dan latihan anak-anak, bacalah kembali bacaan tadi. Lalu, tulislah ringkasan dari paragraf ketiga dan keempat. Tulis dengan rapi di buku tulis anak-anak. Kerjakan dengan semangat ya. Baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Pada pembelajaran selanjutnya, anak-anak akan belajar tentang tema 1, subtema 3. Pesan Pak Guru untuk anak-anak hari ini, anak-anak harus selalu berdoa, bersyukur, dan beribadah tepat waktu. Anak-anak juga harus selalu disiplin dalam belajar. Anak-anak juga harus membina sikap persatuan dan kesatuan dimanapun anak-anak berada. Anak-anak juga harus saling menghargai dan menghormati orang lain. Tak lupa anak-anak harus mematuhi protokol kesehatan agar semua diberi kesehatan. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Pak Guru dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.